Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan selanjutnya. Hari ini kita bahas sistem pertidaksamaan linear dan model matematika. Jadi sistem persamaan linear waktu pertemuan sebelumnya sudah dibahas. Nah, tetapi untuk kondisi ini kita bahas dari bentuk grafik ya. Nah, kalau dari bentuk grafik ke sistemnya ya, ke sistem pertidaksamaan linearnya. Nah, caranya adalah konsepnya yang pertama itu adalah buat garis ya. Garis. Nah, garis yang kita gunakan secara umum dulu ya, yang bentuknya seperti ini. Nah, ya. Dia kalau memotong misalkan garis itu sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau memotong sumbu Y di titik A dan memotong sumbu X di titik B, maka persamaan garis ini adalah AX ya. Nah, memotong sumbu Y jadi AX, memotong sumbu X jadi BY sama dengan A kali B. Nah, konsepnya adalah ini ya, untuk garis yang khususnya. Kemudian kalau misalkan garis yang kedua, garisnya itu dia berbentuk melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nanti kita gunakan rumus Y min Y1 ya, per Y2. Min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini nanti kalau dibutuhkan. Nah, setelah garis diketahui, nanti langkah selanjutnya adalah kita buat sistem pertidaksamaannya. Nah, jadi tentukan pertidaksamaannya ya, pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya itu nanti kalau koefisien ya, saya tulis koefisien X-nya positif ya. Nanti ada dua kemungkinan, kalau lebih dari sama dengan itu daerahnya ke kanan gitu. Kalau kurang dari sama dengan, nanti daerahnya ke kiri. Kalau daerahnya di kanan berarti lebih dari. Nah, kalau kita lihat dari faktor koefisien Y-nya positif, berarti ada dua. Kalau lebih dari sama dengan itu ke atas daerahnya. Kalau kurang dari sama dengan adalah ke bawah. Nah, itu adalah terkait konsep menentukan sistem pertidaksamaan dari bentuk grafik. Yang kedua, kita masuk ke model matematika. Nah, kalau model matematika adalah mungkin kasusnya kayak gini ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali masalah-masalah penyelesaian menggunakan sistem pertidaksamaan linear. Jadi penyelesaian masalah sehari-hari ini menggunakan sistem pertidaksamaan linear yang dinamakan di sini adalah program linear. Tentu saja tahap awal proses ini awal mengubah informasi dalam soal cerita menjadi suatu sistem pertidaksamaan linear. Nah, tahap ini dinamakan tahap menyusun model matematika. Ya, saya ulang lagi, tahap ini dinamakan menyusun model matematika. Setelah itu digambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear yang telah diperoleh. Oke. Nah, konsep dari dua konsep itu kita ambil contoh ya. Nah, contohnya misalkan saya ambil ini nomor 1. Ya. Saya ambil nomor 1. Nah, misalkan tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah yang diarsir pada gambar di samping. Nah, langkahnya adalah kita buat persamaannya di sini. Persamaan garis 1. Nah, di sini titik potong dengan sumbu Y di titik 6, titik potong di sumbu X-nya di titik 4, sehingga persamaan garisnya di sini adalah 6X ditambah 4, berarti 4Y sama dengan 6 kali 4 gitu ya, 6 kali 4. Setelah ini masih bisa kita sederhanakan, kita bagi ya, kita bagi 2. Sehingga pertidaksamaan garisnya itu adalah
Di sini 6 bagi 2 3x, 4 bagi 2 2y. Ini 4 bagi 2 berarti kan 2, 6 kali 2 12. Nah, ini persamaannya. Kemudian kita cari persamaan garis yang kedua, ya asumsikan ini yang kedua. Titiknya ini dengan ini. Nah, di sini saya tulisnya. Ini adalah titik potong dengan sumbu y titik 4 berarti 4x. Titik potong dengan sumbu x di titik 8 berarti 8y sama dengan nanti 4 kali 8 berarti 32. Ini bisa disederhanakan, berarti kita bagi 4 ya. Jadi x ya ditambah 8 bagi 4 berarti 2y sama dengan 32 kita bagi 4 8. Nah, ini persamaan kedua. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ini persamaan garis ini. Nah, garis ini kan adalah y sama dengan 0 gitu. Kemudian garis yang di sini, yang garis ini ya, maksudnya ini adalah x sama dengan 0. Begitu. Nah, baru kita sistemnya. Jadi sistem pertidaksamanya kita buat dalam bentuk satu kesatuan. Berarti yang ini ya, yang persamaan satu dulu. Berarti 3x ditambah 2y. Nah, di sini 12 nih. Kita lihat yang diarsirnya itu daerahnya itu di mana di sini. Nah, berarti di bawah atau di kiri. Nah, berarti kalau di kiri berarti sistem pertidaksamaannya dikurang dari sama dengan, gitu ya. Sama halnya yang ini. Nah, persamaan kedua ya. Persamaan ini x ditambah 2y. Nah, 8. Nah, karena daerahnya itu ada di kiri, koefisien x-nya di positif kan, maka daerahnya kurang dari, pertidaksamaan kurang dari. Kemudian misalkan ini adalah persamaan ketiga. Di sini kan y, nah y-nya daerahnya itu di atas, maka lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang di sini persamaan yang keempat lah di sini. Berarti x, nah daerahnya adalah di sebelah kanan, maka x-nya lebih dari 0, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dinamakan dari sistem pertidaksamaan. Ya. Mudah-mudahan paham dengan contoh sederhana ini. Yang kedua, kita ambil contoh yang kedua sebelum latihan. Oke, yang ini soalnya. Nah, ini coba kita lihat. Nah, tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah yang diarsir. Ini kita kasih nomor 2. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah kita buat garis. Nah, garis ini dulu deh. Yang ini. Ini adalah x sama dengan 0. Oke, langsung saja pertidaksamaannya apa? Di sini kan di sebelah kanan daerahnya. Berarti kesimpulannya di sini x-nya lebih dari sama dengan 0, ya. Yang kedua, garis ini. Nah, garis ini kan titik potong antara 3 dengan 4. Maka kita 3x ditambah 4y sama dengan 3 kali 4 12. Nah, kita lanjutkan. Karena daerahnya ada di kiri, maka kesimpulannya saya tulis 3x ditambah 4y kurang dari sama dengan 12. Ya. Kemudian yang satu lagi di sini, ya, ini memotong sumbu x di negatif 2, berarti saya tulis di sini
negatif 2X ditambah 4Y. Nah, negatif 2 kali 4, negatif 8. Nah, sama dengan ini. Dikarenakan daerahnya itu ada di atas, ya, karena koefisien yang positif di sini adalah yang Y, ya, atau 4 ini positif. Sehingga karena daerahnya itu ada di atas, maka min 2X ditambah 4Y lebih dari sama dengan negatif 8. Gitu ya. Selanjutnya kita sederhanakan, biasanya mintanya bentuk sederhana. Kita bagi, biar agak negatif di sininya, dibagi negatif 2. Ya. Nah, hati-hati, ketika negatif 2 dibagi 2 berarti X, 4 dibagi negatif 2 berarti negatif 2Y. Nah, tanda ini, tanda lebih dari, kalau kita bagi dengan negatif, saya garis bawahi, tandanya berubah. Ya, jadi kurang dari. Nah, gitu ya. Negatif 8 bagi negatif 2 berarti adalah 4. Nah, sehingga dari sini, jadi sistem pertidaksamaan linear yang dimaksud adalah, kita setting di sini ya. Yang pertama adalah 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 12. Yang kedua, X min 2Y kurang dari sama dengan 4. Yang ketiga, X lebih dari 0. Nah, ini adalah sistem yang dimaksud. Oke, mudah-mudahan cukup paham ya dengan contoh dua soal ini. Kita coba lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini ada soalnya. Saya susun, ini maksudnya nomor 3 ya. Nomor 3. Nah, ketika ada soal ini, tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah yang diarsir pada gambar ini. Berarti sama. Nah, yang membedakan di sini, yang pertama, di sini kan dia 3, di sini tidak ada titik di sini. Maka di sini diketahui dia 3,1. Diasumsikan garis ini dia melalui 0,2 ya. Oke. Jadi kita buat persamaan garisnya 0,2, nah, dan 3,1 gitu ya. Ini dianggap X1, ini Y1, di sini dianggap X2, di sini Y2. Kita gunakan rumus Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1, X min X1, X2 min X1 ya. Jadi kita masukkan Y dikurangi Y1-nya adalah 2 dibagi Y2, berarti 1 dikurangi 2. Nah, kemudian di sini X dikurangi X1-nya 0 dibagi 3 dikurangi 0 ya. Saya rasa cukup paham. Nah, selanjutnya kita sederhanakan, berarti Y min 2 dibagi min 1 ya, sama dengan X per 3. Oke, selanjutnya kita sederhanakan ya, kali silang ya, biar rapi. Nah, kita kali silang, berarti kali silang ini ya, ini ke sini, dikali-kali sini ya. Nah, berarti saya tulis min 1 kali X itu min X ya. Ini 3 kali Y ya, berarti 3Y. 3 kali negatif 2 berarti negatif 6.
Kita pindahkan negatifnya ke kiri, jadi X plus 3Y, negatif 6, kita pindah ruas kanan jadi plus 6. Jadi ini persamaan garis yang dimaksud. Ya, saya rasa paham ya. Oke. Kita lanjut titik berikutnya, yaitu titik ini. Ya, titik ini kan dia 4,0 ya. Berarti titik 4,0 dan 3,1 ya, sama. Ini kita misalkan X1 ya. Ini Y1, ini X2, di sini Y2. Dengan rumus yang sama, berarti kita gunakan rumus ini. Nah, gitu ya. Sehingga Y dikurangi Y1-nya 0 dibagi Y2 berarti 1 kurangi 0. X dikurangi X1-nya 4 dibagi 3 dikurangi 4. Berarti di sini Y per 1 X min 4 per min 1. Pindah ruas, kali silang, maaf. Min 1 kali Y, min Y, nah, 1 kali sini X min 4. Kita buat jadi gini, min 4-nya pindah ke kiri jadi 4, min Y-nya pindah ke kanan, begitu ya. Ini jadi persamaan kedua. Nah, jadi sistem pertidaksamaan yang dimaksud, nah begitu, adalah yang pertama, yang ini ya, X tambah 3Y 6. Karena daerahnya ada di sebelah kiri dari garis, maka sistem pertidaksamaannya kurang dari. Nah, samaannya dengan ini, X tambah Y 4. Daerahnya ada di kiri, berarti kurang dari atau sama dengan. Nah, kalau ini dia, ini kan X sama dengan 0 ya. Jadi jelas di sini X-nya lebih dari 0, atau ngelihatnya ini di kuadran ke-1 pasti Y-nya lebih dari 0. Jadi ini adalah sistem pertidaksamaan yang dimaksud ya. Baik, kita masuk ke nomor 4 ya. Nah, nomor 4 ini kita terkait tentang model matematika. Jadi untuk model matematika ini, yang pertama kita harus tentukan dulu X variabel X dan variabel Y-nya apa. Nah, di situ misalkan contoh di sini, suatu jenis makanan ternak membutuhkan 5 kg daging dan 3 kg tepung. Jadi makanan jenis lain membutuhkan 6 kg daging dan 8 kg tepung. Jika tersedia daging 60 kg, tepung 48 kg, sedangkan bahan yang lain cukup tersedia. Nah, maka gambar yang penyelesaian pertidaksamaan lain linearnya adalah apa? Berarti di sini
ada jenis ternak ya, makanan. Misalkan makanan ternak. Yang pertama itu jenis 1 ya. Yang kedua jenis kedua. Kita buat tabel dulu. Ini komposisinya dari daging dan tepung. Di sini dia jenis 1 itu membutuhkan 5 kg daging ya, dan 3 kg tepung. Kalau jenis 2 dia membutuhkan 6 kg daging dan 8 kg tepung ya. Nah, dari sini daging dan tepung tersedia, ini ketersediaan. Nah, itu adalah 60 untuk daging dan 48 untuk tepung. Nah, kalau tersedia, jadi ini ya. Kalau tersedia itu berarti kan dia tandanya adalah ini maksimal, berarti kan kurang dari atau sama dengan. Ya, ini kan maksimalnya 60 dan 48. Ya, lanjut. Berarti dari sini kita misalkan variabelnya X itu adalah misalkan gini, jenis. Nah, sini objeknya apa? Berarti objeknya di sini adalah makanan jenis. Nah, jenis makanan berarti di sini jenis makanan makanan 1. Misalkan satuannya adalah unit gitu ya. Yang kedua di sini jenis makanan 2 atau banyak ya, banyak jenis makanan kedua. Ini adalah satuannya unit. Nah, jadi dari sini kita buat, kita lihat dari sini, maka kita buat sistem pertidaksamannya adalah 5x ya, 6y, nah kurang dari sama dengan 60. Yang kedua berarti otomatis 3x ditambah 8y kurang dari 48. Dikarenakan banyak jenis makanan tidak mungkin negatif, maka x-nya lebih dari 0, y-nya lebih dari 0. Saya rasa paham ya. Oke. Nah, kita coba latihan lagi dengan contoh latihan soal yang kami sudah sediakan. Nah, silakan dipahami video singkat ini. Mudah-mudahan paham, mengerti, tidak ada kendala untuk memahaminya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.